Tuhan, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan sampai saat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena kita melihat sampai saat ini sudah 5 pengkhotbah, bagaimana masyarakat Pakuure di pasar ini boleh sungguh luar biasa semangatnya, masih bertahan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan kita percaya kalau kita sampai saat ini masih bernapas, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, kita melihat bahwa kami semua di tempat ini adalah tim Kopassus Mission. Kami dari latar belakang gereja, denominasi gereja. Kami punya kesibukan masing-masing, tetapi kami terpanggil di tempat ini karena adalah sebuah misi sorga. Amin. Adalah sebuah karena panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama bahwa dunia sudah tidak aman lagi. Amin. Dunia sudah tidak aman lagi. Kalau kita melihat ini sementara dalam penggenapan firman Tuhan. Untuk itu biarlah kehidupan kita selalu di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa kehidupan kita ini seperti uap air, kadang terlihat sesaat namun lenyap. Artinya kehidupan kita tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini kita ada, besok Tuhan pakai. Untuk itu ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan napas kehidupan kita, biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Amin. Biarlah kita terus setia di dalam kebenarannya. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ambil di dalam Amos 8 ayat 11 dan 12, hanya 2 ayat yang berkata demikian, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Nah, ini perkataan Nabi Amos. Bagaimana sebelum dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi, dia adalah seorang peternak domba. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati Nabi Amos ini menjadi seorang nabi. Bagaimana dia ditugaskan oleh Bapa di surga, oleh Tuhan, untuk menyampaikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu sudah keluar dari batas kebenaran Tuhan, sudah menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Artinya mereka beribadah, mempersembahkan korban syukur, korban bakaran, tetapi kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kehidupan mereka tidak ada di dalam kebenaran Tuhan, terikat dengan segala keinginan daging, pesta pora, penyembahan berhala, persinahan, kemabukan, dan sebagainya. Karena itu firman Tuhan lewat Nabi Amos ini mengingatkan kita, bukan cuma sebagai bangsa Israel, tapi semua orang yang percaya kepadanya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Karena Nabi Amos berkata di dalam ayat 11 bahwa suatu kelak firman ini akan diambil oleh Tuhan. Kita akan mengalami kelaparan, bukan berbicara kelaparan akan makanan dan kehausan akan minuman, tetapi kelaparan, kehausan akan mencari akan kebenaran firman Tuhan. Karena pada suatu saat firman ini akan diambil oleh Tuhan. Amin. Kalau kita berbicara mengenai tentang kelaparan dan kehausan, mengenai makanan, berbicara berarti tubuh jasmani. Amin. Berbicara tubuh jasmani ini, ketika kita tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka tubuh jasmani kita ini akan mati binasa. Tetapi ini berbicara mengenai firman Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, menyangkut tentang tubuh rohani kita, menyangkut tentang keselamatan yang kekal yang berada di dalam kerajaan surga. Kita harus cari, seperti Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Artinya cari Tuhan, bukan cari dunia ini, cari keinginan lagi, tetapi cari Tuhan dan kebenarannya. Amin. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, di dalam satu persekutuan gereja Tuhan, di dalam satu persekutuan rumah tangga keluarga, bahkan membangun hubungan pribadi demi pribadi dengan Tuhan, agar senantiasa tubuh rohani kita semakin kuat dalam Tuhan. Ketika firman ini diangkat, kita sudah menjadi bagian di dalam firman itu, menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita, dan kita percaya ada jaminan keselamatan yang kekal berada di dalam kerajaan surga. Amin. Ini yang Nabi Amos yang tekankan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mungkin hari-hari ini hubungan kita dengan sesama kurang baik, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga. Tuhan bilang berdamailah, karena itu bagian daripada kekudusan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, menjadi pelaku-pelaku firman. Kita memberitakan firman Tuhan, bersaksi, tetapi kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepadanya. Dia seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi aliran sungai. Ketika datang tahun-tahun kelaparan, tahun-tahun kekeringan, ia tetap bertumbuh dan menghasilkan bunga. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, agar senantiasa kita terus di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, walaupun setiap hari pikul salib. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, maka kita dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Di dalam ayat 12 berkata bahwa firman ini akan diambil Tuhan. Walaupun kita menyeberangi lautan satu ke lautan yang lain, kita pergi dari timur ke barat, kita tidak akan menemukan firman Tuhan ini, kebenaran Tuhan ini. Amin. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Dan ini sudah mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Tanda-tanda zaman sudah kita lihat. Perang terjadi di mana-mana, bencana alam, tekanan-tekanan ekonomi, sakit penyakit yang melanda kehidupan kita. Artinya pemurnian dapat pemurnian Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat, berbicara dunia sudah tidak aman lagi. Pengenapan firman Tuhan terjadi. Kalau kita baca di dalam Matius 24, kita sementara ada dalam pengenapan firman Tuhan. Dalam Matius 24 ada 6 perikop. Kita sementara ada dalam pengenapan firman Tuhan dalam Matius 24. Untuk itu firman Tuhan berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Waktu bukan berbicara detik, menit, hari demi hari, tahun demi tahun yang kita lalui setiap hari. Tetapi waktu berbicara mengenai kesempatan. Amin. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan ini, biarlah kita terus di dalam Tuhan. Amin. Kita setia kepada Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Tuhan, agar senantiasa walaupun orang bilang pengenapan firman Tuhan terjadi, masa-masa kesukaran akan sementara terjadi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau dalam Filipi 4 ayat 7 berkata bahwa
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Artinya ketika kita di dalam Tuhan, tetap ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun pikul salib setiap hari, amin. Tetap kita bisa merasakan kasih setia kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan memang harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Karena lewat masalah kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali kalau kita tidak ada masalah, kita lupa Tuhan, amin. Kita lupa Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kedagingan-kedagingan jalan terus di dalam kehidupan kita, menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan izinkan setiap masalah di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita lebih dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin. Kalau di dalam Amsal 3 ayat 3-4 berkata bahwa biarlah kasih dan setia jangan meninggalkan engkau, tetapi kalungkanlah itu di dalam lehermu dan tuliskanlah di dalam peluh hatimu, maka kamu akan mendapatkan pandangan dari manusia dan pandang pada Tuhan. Amin. Artinya biarlah kasih dan setia, kasih berbicara kebenaran, kesetiaan, biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar senantiasa kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa dunia sudah tidak aman, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita, amin. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kita yang mau taat dan setia kepada Tuhan, amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.